puji syukur ya kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Ya, kita sudah melewati ya beberapa minggu, walaupun tetap belajar di rumah. Bagaimana? Ya, apakah sukacita atau pusing ya mungkin dengan banyaknya tugas? Ya, walaupun demikian kita harus tetap semangat untuk tetap mengikuti pelajaran ya dengan menggunakan sistem online di rumah. Nah, saat ini kita akan memuji Tuhan, kita berikan waktu kita untuk datang kepada Tuhan di dalam puji-pujian dan di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di dalam pribadi kita masing-masing. Kita angkat pujian kasih yang terindah. Benar Tuhan, ketika kasih yang kami terima hingga pada saat ini ya Tuhan, itu bukan hebat dan kuat dan gagah kami ya Tuhan. Itu semuanya adalah semata-mata oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan, yang
kasih Tuhan, terutama berkat kesehatan yang masih Tuhan peliharakan dalam kehidupan kami. Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk boleh tetap mengikuti segala aktivitas kami, terutama ya Tuhan di dalam studi kami ya Tuhan, walaupun kami belajar dari online di rumah ya Tuhan, tetapi kami tetap bersuka cita ya Tuhan mengikutinya ya Tuhan. Biarlah kiranya situasi, suasana yang menakutkan Tuhan di dunia ini oleh karena virus corona ini ya Tuhan cepat berlalu dari dunia ini, terutama dari negara Indonesia kami ya Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa kembali melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Kami boleh kembali lagi datang ke sekolah ini ya Tuhan untuk belajar tatap muka ya Tuhan. Kami merindukan suasana itu ya Tuhan. Kami merindukan guru-guru kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang melewatkan masalah ini ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap Tuhan mengikuti pembelajaran yang sebagaimana biasanya. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tetap belajar online di rumah, kiranya Tuhan yang tetap memberikan kami sukacita. Engkau berikan kami Tuhan mata yang sempurna ya Tuhan. Terkadang kami Tuhan ketika melihat handphone terus Tuhan atau yang lain, kami terkadang mata kami lelah ya Tuhan. Tetapi kami mau berdoa Tuhan supaya Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kami ya Tuhan, terutama mata kami, sehingga kami Tuhan tetap boleh mengikuti Tuhan pembelajaran dengan menggunakan media yang ada di elektronik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berikan waktu kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau berikan waktu yang singkat ini Tuhan untuk hadir di dalam hati kami, sehingga inilah yang menjadi kekuatan kami, inilah yang menjadi hal yang baru bagi kami untuk mengisi ya Tuhan kekosongan di dalam diri kami, sehingga kami tetap bersukacita untuk menjalani setiap kegiatan kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami atas segala dosa kami Tuhan, supaya kami boleh layak di dalam-Mu. Ini kami Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau memurapi dia supaya firman Tuhan boleh menyentuh hati kami ya Tuhan, dan biar kiranya firman Tuhan yang kami dengar nanti Tuhan menjadi rema bagi kami untuk kiranya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya, amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pemikiran kita. Ya, kita mau ingin seperti Yesus. Siapa di sini yang mau seperti Yesus? Ya, kita akan ujian, bagikan pujian. Baharumi selalu.
kembali memulai ibadah online kita di dalam Persekutuan Siswa Metode 11. Sebelumnya mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih jika kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Di dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Tuhan, pimpin juga ibadah ini dari awal hingga berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang saya berikan judul adalah tuman atau kebiasaan. Kata tuman mungkin nggak familiar di telinga kita yang adalah orang Medan, tetapi kalau di Jawa kata tuman ini kata yang sudah sangat familiar, dan kata ini biasanya digunakan dari orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Dan kata ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kebiasaan yang aneh, kebiasaan yang jelek, atau kebiasaan yang salah. Beberapa waktu lalu ada meme komik yang wujudnya itu seperti demikian. Kalau ada yang pernah lihat meme komik seperti ini, gambarnya orang ditampar gitu ya, lalu ada captionnya, bercandain orang bisa, giliran dibecandain balik gak terima, atau ngajak ribut, tuman, kebiasaan jelek maksudnya gitu. Lalu ada juga bilang OTW tapi masih di rumah, tuman, itu kebiasaan buruk. Kan banyak banget nih anak remaja juga yang kalau misalnya janjian jam 4 baru pergi ke kamar mandi untuk mandi, siap-siap, akhirnya baru OTW dari rumah jam 5. Begitu ditanyain, bilangnya jalanan macet. Lalu ada juga yang demikian, giliran minjem uang lancar, giliran ditagih kayak orang bego. Nah, ini juga tuman, kebiasaan buruk. Lalu yang terakhir, suka dibilang gini, pacar udah 2 masih ngaku jomblo, tuman, kebiasaan buruk. Nah, adik-adik sekalian, tua atau muda, kalian mungkin pernah lihat orang tua kalian punya kebiasaan yang juga buruk. Lalu kalian mungkin juga pernah melihat adik kalian atau orang-orang yang lebih muda dari kalian punya kebiasaan yang buruk juga. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa baik tua atau muda punya yang namanya kebiasaan. Dan kebiasaan ada 2 jenis. Yang pertama ada kebiasaan baik, lalu yang kedua ada kebiasaan yang juga buruk. Kebiasaan baik contohnya suka menolong, suka belajar, bangunnya pagi, lalu juga rajin menabung, lalu juga pekerja keras, tidak suka bermalas-malasan, kalau dikasih PR langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan. Ini kebiasaan-kebiasaan yang baik. Lalu juga olahraga, ada yang suka olahraga, atau mungkin ada juga yang suka jogging, ada juga yang suka goes di zaman sekarang ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tetapi di samping kebiasaan yang baik, ada juga kebiasaan yang buruk. Contohnya boros. Punya uang ya, habis Imlek ampaunya dapat 1 juta, besok langsung habis semua. Punya uang jajan, tidak pernah menabung, boros, habis semua uangnya entah kemana. Lalu pemalas, nah belajar online males, belajar tatap muka males, kerja PR males ya, nggak ngerjain PR tapi diomelin. Ini orang-orang yang dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya itu apa? Bermalas-malasan. Lalu ada juga yang kebiasaan buruknya suka menunda. Belajar online mulai jam 7 sampai jam 9. Dikasih tugas sama gurunya, tugas boleh dikumpul jam 7 malam. Dari pagi sampai siang, sampai jam 7 teng. Bukannya dikumpul tapi baru dikerjakan. Lalu bilang sama gurunya, "Bu maaf ya Bu, saya terlambat, sinyal tadi jelek. Bu maaf ya Bu, saya terlambat, tadi kuota habis." Padahal itu karena kebiasaan burukmu, menunda-nunda pekerjaan. Lalu ada juga yang kebiasaan buruknya itu suka terlambat. Ya, ini tadi janji jam 5 bertemu, tapi jam 5 baru pergi mandi. Ini kebiasaan yang buruk. Lalu juga ada yang punya kebiasaan menghilang. Kalau dulu ya waktu saya kecil saya suka nonton film Genie Oh Genie. Genie Oh Genie itu enak ya, tinggal ting langsung hilang.
Tetapi kalau yang dimaksud suka menghilang di zaman sekarang itu apa? Di dalam pembelajaran online, saya sebagai guru sering kali menemukan anak-anak yang suka tiba-tiba menghilang gitu ya. Tiap kali dikasih tugas tiba-tiba menghilang. Tapi bisa online di Instagram, bisa upload foto di Instagram, bisa buat TikTok, bisa buat status. Mereka on di media sosial, tetapi ketika di WhatsApp ditanyakan mana tugasnya, ditanyakan mana pekerjaannya, kok belum dikumpul, tidak pernah dibalas. Suka menghilang ya. Ini kebiasaan yang buruk karena membuat orang-orang di sekitarmu menjadi bingung mau ngapain ya. Lalu hidup tidak sehat ya. Contohnya banyak makan junk food atau banyak makan gorengan ya, seperti itu kan tidak sehat, kebiasaan hidup yang tidak sehat. Lalu kebiasaan hidup yang tidak sehat lagi apa? Tidur pagi, bangun tengah hari. Banyak banget orang di zaman sekarang, khususnya anak-anak remaja, ngerasa dirinya tuh keren banget kalau dia bisa tidur jam 2, jam 3 ya. Padahal itu adalah kebiasaan yang buruk ya. Dari dua jenis kebiasaan ini, ada kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu sifatnya baik untuk diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Kalau kamu kebiasaannya suka belajar, itu baik untuk dirimu sendiri dan itu tidak merugikan orang lain. Nah, tetapi kalau kebiasaan yang buruk, satu, dia berdampak buruk bagi dirimu dan dia juga bisa berdampak buruk bagi orang lain. Contohnya, kamu malas belajar. Akhirnya ketika kamu malas belajar, kamu jadi mencari cara cepat bagaimana nilai saya bagus tapi saya nggak belajar. Dengan cara mencontek. Mencontek punya temanmu, mencontek punya teman sebangkumu. Merugikan nggak? Merugikan. Karena apa? Kalau ketahuan bukan cuma kamu yang dimarahi, tapi orang yang dicontek sama kamu juga bisa jadi kena marah. Nah, jadi kebiasaan yang buruk ini, kebiasaan yang tidak baik ini berdampak bagi dirimu sendiri, juga bagi orang lain. Nah, kebiasaan itu tidak perlu pikir panjang. Kalau udah terbiasa nggak perlu pikir panjang ya. Contoh misalnya gini, kamu belum pernah nyontek sekalipun di dalam hidupmu ya. Walaupun memang tidak mungkin ya. Kamu tidak pernah nyontek di dalam sepanjang kehidupanmu. Lalu pertama kali kamu mau mencontek, kamu pasti berpikir dengan sangat lama, nyontek nggak ya? Nanti kalau ketahuan gimana? Nanti kalau dimarahi gimana? Demikian juga dengan kamu yang tidak pernah mencuri. Kalau kamu tidak pernah mencuri, maka kamu akan berpikir, kalau misalnya kamu mencuri, kamu akan berpikir panjang dan lama untuk melakukan tindakan tersebut. Berbeda dengan tindakan yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau kamu terbiasa mencontek, kamu tidak akan pernah berpikir panjang lagi buat nyontek. Nggak akan kamu galau, nyontek nggak ya, nyontek nggak ya. Nggak akan kamu berpikir demikian karena kamu sudah terbiasa untuk mencontek. Demikian juga dengan mencuri. Kalau udah terbiasa, tidak akan pikir panjang lagi. Jadi, kebiasaan ini adalah sesuatu hal yang kamu kerjakan yang tanpa pikir panjang. Nah, jadi kebiasaan melekat di dalam diri kita dan selalu kita bawa kemanapun kita pergi. Kamu mau pergi ke sekolah, kamu mau pergi ke tempat les, kamu mau pergi ke mall, kamu mau pergi kemanapun, kebiasaan ada bersama-sama dengan kamu. Kebiasaan melekat di dalam dirimu. Bahkan ketika kamu di dalam ruangan ini, kamu pun juga membawa kebiasaan-kebiasaanmu. Ketika kamu mengikuti ibadah online ini, kamu pun juga mengikutinya dengan kebiasaan-kebiasaanmu. Kalau pas ibadah tatap muka, ada yang begitu ibadah kebiasaannya ngobrol, maka dia akan ngobrol. Ada orang yang kebiasaannya tidur, maka dia akan tidur di dalam gereja. Ada orang yang kebiasaannya tidak memperhatikan, maka dia tidak akan memperhatikan. Jadi kebiasaan ini dibawa kemanapun kamu pergi. Dan hari ini kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar dari Roma 12 ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama perintahnya adalah janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kebiasaan-kebiasaanmu yang jelek, yang tidak bagus, itu menunjukkan natur dosamu. Orang yang kebiasaannya malas, ya berarti memang itu dosa favoritnya adalah kemalasan. Orang yang kebiasaannya itu suka marah, ya berarti memang dosa favoritnya itu adalah kemarahan. Orang yang kebiasaan buruknya adalah menggosip atau menggibah atau memfitnah orang, ya berarti memang dosa favoritnya itu adalah iri hati. Nah, jadi ketika kamu melakukan dosa-dosa tersebut, itu menunjukkan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena apa yang diajarkan oleh dunia ini itu bertentangan dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Kalau di dalam dunia ini kamu dikatakan kamu memiliki kebebasan, kamu mau bersikap seperti apa, kamu mau punya kebiasaan seperti apa, itu terserah kamu. Itu ajaran dunia. Tetapi ajaran firman Tuhan adalah kamu tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau di dalam dunia ini semua orang angkat jempol untuk kebiasaan-kebiasaan jelekmu, ya berarti kamu sedang menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu tidak sedang menjadi serupa dengan Kristus. Nah, di dalam Roma 12 ayat 2, perintah yang pertama adalah janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti kamu jangan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang serupa dengan dunia ini. Dunia ini mengajarkan kamu bebas untuk menjadi pemalas, itu pilihanmu. Kamu bebas untuk melakukan apapun yang kamu suka, itu pilihanmu. Tetapi kita melihat sebagai orang Kristen, apakah apa yang saya kerjakan, apa yang menjadi kebiasaan saya ini sesuai enggak dengan firman Tuhan? Karena keserupaan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi mari kita melihat kebiasaan-kebiasaan yang kamu punya hari ini, pemalas, tidak mau berhemat, boros, hidup tidak sehat. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu baik untukmu? Dan apakah itu juga baik untuk orang lain? Mari kita memikirkannya bersama-sama. Lalu yang kedua adalah perintahnya adalah untuk berubah oleh pembaharuan budimu. Perubahan. Kamu yang tadinya anak nakal, ketika kamu ikut Tuhan, ada yang namanya perubahan. Kamu yang tadinya suka ngegosipin orang, ketika ikut Tuhan ada yang namanya perubahan. Ketika kamu ikut Tuhan, harus ada yang namanya perubahan. Karena apa? Perubahan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ketika kita ikut Tuhan, Tuhan menganugerahkan Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan mengubahkan hidupmu. Roh Kudus akan menuntun kamu untuk mengarahkan hidupmu ke arah yang lebih baik lagi. Jadi orang yang sudah ikut Tuhan Yesus itu pasti menghasilkan perubahan di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga adalah kita harus bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Dari sekian banyak kebiasaan-kebiasaan yang kamu miliki, mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kamu punya kebiasaan iri hati, kalau kamu punya kebiasaan bermalas-malasan, kalau kamu punya kebiasaan untuk menjelek-jelekan orang lain, kamu punya kebiasaan mencuri, kamu punya kebiasaan melawan orang tua, coba kamu lihat apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan terhadap dirimu. Kalau kamu sudah tahu tidak sesuai, maka berubahlah, lakukanlah apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Milikilah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Memang kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang kita suka lakukan hingga saat ini itu menghasilkan kesenangan dan kepuasan di dalam diri kita. Tetapi selalu kamu ingat, kepuasan dan kesenangan yang saya lakukan karena melakukan kebiasaan yang buruk itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kebiasaan burukmu mungkin membuat kamu senang, tetapi ingat, ketika tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka akan ada yang namanya penghakiman. Jadi perhatikan baik-baik, bedakan
mana kebiasaan yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang bukan. Kalau kamu tahu, oh kebiasaan ini tidak sesuai kehendak Allah, maka saya berubah. Nah, jadi mari kita sama-sama belajar hari ini melihat apa sih kebiasaan yang kamu miliki, sesuai enggak dengan firman Tuhan. Apakah kebiasaan itu menyenangkan hati Tuhan, atau kebiasaan-kebiasaan itu hanya untuk menyenangkan dirimu padahal merugikan dirimu juga dan merugikan orang lain. Lalu kita juga mari bertanya, apakah kita sudah punya usaha untuk mengubahnya? Hari ini kamu dengar firman Tuhan, kamu tahu mana kebiasaan saya yang jelek yang harus dirubah, tapi kamu berusaha enggak? Mau berusaha atau enggak untuk mengubahnya? Atau firman Tuhan hari ini hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan? Atau bahkan mungkin firman Tuhan ini kamu enggak dengar? Nah, ketika kamu sudah dengar firman Tuhan ini, coba pikirkan, gimana caranya saya bisa berubah untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih jika hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami, kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin setiap langkah kami, dan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang pertama adalah apa arti kata tuman. Yang kedua adalah apa definisi dari kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Lalu yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan jangan menjadi serupa dengan dunia ini.